Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Mutia. Saya Cindy Beneksi. Saya Ziva Septiasa. Kami ingin mereview segala es buah segar yang Ziva minum sekarang, vanilla latte, Cappuccino. Kalau yang ini rasa permen karet. Kami kelompok 7 akan mereview usaha minuman Sagalo es buah segar yang berlokasi di Jalan Bulu Cina, Garuda Sakti, Pekanbaru. Tepatnya di belakang kampus UIN Suska Riau. Didirikan oleh Bapak Willy Arfan pada tahun 2020 dan sampai sekarang sudah memiliki 4 cabang, yaitu di Jalan Bulu Cina, Jalan Bina Krida, Jalan Air Dingin, dan Jalan Embansari. Jumlah karyawan 3 orang setiap cabang dan omset penjualan 300-500 cup per hari. Baik, saya Mutia yang akan menjelaskan sejarah minuman Sagalo es buah segar. Minuman Sagalo es buah segar didirikan oleh Bapak Willy Arfan yang berasal dari Sumatera Barat. Awalnya beliau merantau ke Jakarta dan bekerja di tempat iparnya yang menjalankan usaha minuman es. Dari pengalaman tersebut, beliau memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha minuman. Melihat peluang usaha yang cukup menjanjikan, Bapak Willy Arfan kemudian memiliki inisiatif untuk membuka usaha sendiri dengan nama Sagalo es buah segar. Usaha ini menawarkan berbagai jenis minuman segar dan kekinian dengan harga yang terjangkau dan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat. Visi dari usaha minuman Sagalo es buah segar adalah menjadi usaha minuman segar dan kekinian yang unggul, terjangkau, dan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan misinya yang pertama itu menyediakan minuman yang segar, berkualitas, dan higienis. Yang kedua, menawarkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa. Yang ketiga, mengembangkan variasi produk sesuai dengan tren minuman kekinian. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan pelanggan. Struktur dari organisasi Sagalo es buah segar, yang pertama ada pemilik. Pemilik ini bertugas sebagai untuk mengambil keputusan usaha, pengelolaan keuangan, dan pembelian bahan baku. Dan juga pengawasan karyawan, pengembangan usaha seperti inovasi produk dan pemasaran. 2 karyawan. Karyawan ini bertugas melayani pelanggan, membantu proses transaksi, menjaga pelayanan tetap optimal saat ramai. Karyawan 2, tugasnya melayani pelanggan, menerima pesanan, melakukan transaksi pembayaran, memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Karyawan 3, menyiapkan bahan baku, membuat minuman sesuai pesanan, menjaga kualitas rasa dan menjaga kebersihan alat dan menjaga kelancaran proses produksi. Produk yang ditawarkan oleh Sagalo es buah segar meliputi minuman segar seperti es buah, jeruk peras, mangga, kuwut, dan durian. Minuman kekiniannya ada coklat almond, taro, Milo, dan cappuccino. Baik, saya Ziva Septiasa akan melanjutkan slide berikutnya mengenai posisi pasar. Pada slide ini dijelaskan posisi pasar dari UMKM Sagalo es buah segar. Target utama usaha ini adalah pelajar dan juga mahasiswa, khususnya yang berada di sekitar UIN Suska Riau. Dengan harga sekitar Rp5.000 per cupnya, produk ini cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Dilihat dari struktur pasarnya, Sagalo es buah segar termasuk dalam pasar persaingan monopolistik. Artinya, terdapat banyak penjual yang menawarkan produk sejenis, tetapi masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Karena itu, untuk tetap bersaing, Sagalo es buah segar harus tetap menjaga kualitas rasa, menambah varian produk, memperbaiki tampilan minuman, serta meningkatkan promosi agar tetap menarik minat konsumen.
Selanjutnya, pada slide ini membahas faktor lingkungan dan legal. Pada slide ini dibahas faktor lingkungan dan legal yang mempengaruhi usaha segala es buah segar. Dari sisi lingkungan, usaha ini harus selalu menjaga kebersihan tempat usaha, kualitas bahan baku, serta memastikan produk yang dijual tetap higienis. Selain itu, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan juga dapat meningkatkan citra usaha di mata konsumen. Sementara dari sisi legal, segala es buah segar sudah memiliki NIB dan sertifikasi halal. Hal ini menjadi nilai tambah karena dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan perlindungan hukum bagi usaha. Namun demikian, usaha tetap harus mematuhi berbagai aturan lain seperti standar kebersihan, keamanan pangan, dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya pada slide ke-9 ada analisis Five Forecast Porter. Pada slide ini kita menggunakan analisis Five Forecast Porter untuk melihat tingkat persaingan usaha. Pertama, daya tawar pemasok tergolong rendah hingga sedang karena bahan baku relatif mudah diperoleh. Namun, daya tawar pemasok bisa meningkat ketika harga buah sedang naik atau stok terbatas. Yang kedua, daya tawar pembeli cukup tinggi karena konsumen, khususnya mahasiswa, sangat sensitif terhadap harga dan memiliki banyak pilihan produk lain. Ketiga, ancaman pendatang baru juga tinggi karena modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil dan produknya mudah ditiru. Keempat, ancaman produk pengganti juga tinggi karena banyak pilihan minuman lain seperti kopi, boba, dan es teh yang sedang populer. Dan yang terakhir, intensitas persaingan sangat tinggi karena banyak penjual minuman serupa di sekitar kampus yang bersaing harga, rasa, maupun promosi. Dan selanjutnya membahas tentang analisis SWOT. Pada slide ini ditampilkan analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Untuk kekuatannya, segala es buah segar memiliki lokasi strategis dekat kampus, harga yang terjangkau, target pasar yang jelas, serta produk yang sudah mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dari sisi kelemahan, usaha ini masih memiliki branding yang belum kuat, promosi yang masih terbatas, inovasi yang belum maksimal, dan juga manajemen yang belum terlalu terstruktur. Untuk peluangnya, tren minuman kekinian yang terus berkembang dapat dimanfaatkan. Ditambah lagi, adanya media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, terdapat peluang kerjasama dengan komunitas mahasiswa dan layanan pesan antar. Sedangkan ancamannya berasal dari banyaknya kompetitor dengan konsep yang serupa, perubahan tren yang cepat, jumlah pelanggan yang tidak selalu stabil, serta konsumen yang cukup sensitif terhadap harga. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, saya Cindy Wiraningsi akan menjelaskan tentang pada analisis balance scored segala es buah segar. Terdapat 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yaitu meningkatkan pendapatan profitabilitas dan menjaga efisiensi biaya operasional agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada perspektif pelanggan, yang berfokus kepada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui kualitas produk, pelayanan yang baik, serta menjaga citra merek. Nah, yang ketiga itu ada perspektif proses internal, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas bahan baku, serta melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan karyawan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kerjasama tim. Nah, keempat perspektif ini saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Nah, pada peta strategi dan KPI, setiap perspektif memiliki targetnya yang dapat diukur. Dari sisi keuangan, targetnya adalah pertumbuhan omset lebih dari 15% per bulan dan margin laba bersih minimal 15%. Dari sisi pelanggan, targetnya meningkatkan loyalitas pelanggan dengan repeat order sebesar 40% dan tingkat kepuasan pelanggan minimal 4,5 dari skala 5. Dari sisi proses internal, usaha targetnya waste head ratio kurang dari 5% serta kecepatan pelayanan kurang dari 2 menit per gelas. Sedangkan pada pembelajaran dan pertumbuhan, targetnya meningkatkan produktivitas staf hingga 100 cup per hari dan kontribusi penjualan digital sebesar 30% dari total omset. Dengan KPI ini,
kinerja usaha dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Nah, kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis Segalo Es Buah Segar merupakan usaha yang layak dan memiliki potensi berkembang. Produk yang ditawarkan sehat, menggunakan buah segar serta didukung strategi pemasaran digital yang cukup efektif. Dari sisi operasionalnya dan keuangan, usaha ini menunjukkan efisiensi biaya dan peluang keuntungan yang baik. Selain itu, masih terdapat peluang pengembangan melalui inovasi produk yang perluasan pasar. Nah, adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengadaan bahan baku yang lebih terpusat. Nah, yang kedua itu ada mengoptimalkan pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram. Nah, yang ketiga itu mengembangkan variasi menu sehat untuk menarik pelanggan baru. Yang keempat, membentuk struktur organisasi serta memberikan pelatihan kepada staf agar lebih profesional. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan Segalo Es Buah Segar dapat terus berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.